Gimana bos? Menjerit kita disuruh pakai data. Kalau dapat bonus sampai miliaran ya. Saya sampai batuk. Saya ikut Pak Prabowo minum kopi biar sehat. Biar pintar kata Pak Prabowo. Jawaban saya sederhana, tapi emang beribet. Akumulasi jeritan perut rakyat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, ini part 2-nya. Kenapa saya katakan part 2? Itu tadi part 1 tuh beberapa kejadian-kejadian yang menurut saya memantik ya. Nah ini kemudian masuk part 2 itu sebetulnya tentang isu. Teman-teman semua, selama 10 tahun dalam pemerintahan Pak Jokowi, rakyat itu seperti dinina bobokkan ya, atau diberikan kenikmatan-kenikmatan yang namanya bansos dan BLT. Saya akhirnya menyebut bansos dan BLT ini adalah bahasa rakyat, jadi bansos dan uang gitu ya. Dan ini akhirnya keterusan tuh sampai pemilu, ini jadi bahasa rakyat benar-benar. Jadi Wani Piro itu benar-benar menyeruak. Tapi yang ingin saya katakan begini, 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi di awal-awal bilang, wah apa jangan kasih bansos lah, jangan kasih inilah gitu, tapi akhirnya selama 10 tahun dia melakukan itu kalau saya tidak salah. Jadi pada saat masa Pak Jokowi, dikala rakyat secara ekonomi kondisinya gak bagus, itu dikeluarkanlah pemantik-pemantik kenikmatan seperti bansos dan BLT. Jadi diberikanlah bansos istana, bantuan istana ya, kemudian ada BLT, bantuan langsung tunai berupa uang. Itu yang diberikan. Nah pada saat pemerintahannya Pak Prabowo yang ada efisiensi luar biasa, nah saat rakyat menunggu bansos itu, saat menunggu BLT itu yang tidak kunjung datang, tiba-tiba terdengar berita bahwa tunjangan anggota dewan naik, bertambah jutaan. Kemudian juga ada beberapa hal tentang kenikmatan-kenikmatan komisaris BUMN yang memang dihapuskan. Tapi sebelumnya mungkin gak banyak rakyat yang tahu. Itu tentang Tentiem, teman-teman. Tentiem, wah dihapuskan. Yang tahu mungkin biasa aja. Bahkan mungkin komisaris-komisaris yang tadinya ngarepin Tentiem, ini komisaris BUMN ya, itu kecewa dengan instruksi dari Pak Prabowo. Tapi banyak rakyat tepuk tangan terhadap kebijakan Pak Prabowo, tapi kaget karena baru tahu. Jadi pada saat diumumkan Tentiem komisaris BUMN itu dihapuskan, orang baru tahu, oh ternyata komisaris BUMN itu kalau dapat bonus sampai miliaran ya. Saya sampai batuk. Saya ikut Pak Prabowo minum kopi biar sehat. Biar pintar kata Pak Prabowo. Kebayang ya, jadi yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Apakah positif kebijakan? Iya, positif kebijakannya. Banyak yang tepuk tangan tuh pada saat Pak Prabowo mengatakan Tentiem dihapuskan. Tapi akhirnya rakyat juga enggak. Wah, ternyata selama ini komisaris BUMN tuh dapatnya miliaran ya per tahun ya. Luar biasa sekali. Bergolak. Ya tadi ada tunjangan, sebelum tunjangan, pengumuman tunjangan ada Tentiem. Pak Prabowo juga bilang begini. Walaupun waktu itu saya ikut berempati tuh dengan para menteri dan pemerintah saat ini. Omongannya Pak Prabowo begini nih. Saya kasihan juga dengan menteri-menteri saya. Ada beberapa yang belum punya mobil dinas. Wah, itu juga. Jadi rakyat mulai berhitung tuh. Sementara di jalan raya di Jakarta dan di kota-kota besar, itu pejabat-pejabat itu sering sekali menghalau rakyat di depannya dengan plup-plup tetot-tetot, plup-plup tetot-tetot gitu. Jadi banyak banget kekesalan-kekesalannya gitu. Nah, akhirnya dari isu-isu itu membuncahlah kemarahan rakyat. Disuguhinya joget-joget. Memang sih pada saat anggota dewan itu joget-joget, saya juga pikiran ya nggak apa-apa lah joget-joget ya, kan ada musik. Tapi rupanya dianggap tidak empati terhadap kondisi rakyat yang memang lagi susah. Rakyat tuh melihatnya joget-joget anggota dewan itu sebagai, kalau di Jawa tuh apa ya namanya, saya tuh dari kecil nih bahasa saya nih, ngenyek gitu loh, ngenyek rakyat gitu. Jadi kalau saya ditanya sebetulnya isu apa sih yang memantik terjadinya demo itu, jawaban saya sederhana, tapi emang beribet. Akumulasi jeritan perut rakyat. Saya biar gak kelihatan perutnya. Akumulasi jeritan perut rakyat. Menjerit perut rakyat karena harga mahal. Coba nonton di YouTube saya yang Jangkrik Bosalahensa itu. Banyak sekali orang bilang, Pak, penghasilan saya 100.000, tapi sebelumnya saya bisa bawa pulang itu sekitar 60.000, 70.000.
Tapi sekarang saya hanya bisa pulang 20.000 karena harga bahan bakunya naik. Mahal, bawang naik, cabai naik, beras naik gitu. Akumulasi. Ditambah lagi sedang kita efisiensi, kena PHK. PHK besar-besaran, lapangan pekerjaan tidak terlalu banyak. Menjerit lagi rakyat. Istana bilang begini, kalau protes pakai data, jangan pakai perasaan. Gimana bos? Jerit kita, menjerit kita disuruh pakai data. Gimana? Menjerit itu kan pakai perasaan. Makin membuncah lagi. Akhirnya demonstrasi terjadi di mana-mana. Walaupun saya tidak setuju dengan beberapa sentimen atau pernyataan anggota-anggota dewan, termasuk pernyataannya juga Bu Sri Mulyani, tapi penjarahan itu menurut saya tidak boleh dilakukan. Kita fokus aja kepada aspirasi yang ingin kita dorong. Dan menurut saya buat negara, tamparan bertubi-tubi itu pada saat rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, RI 3 itu kalau boleh dikatakan karena bendahara negara, akhirnya bobol oleh perusuh gitu. Tapi kita balik lagi ke isu yang tadi. Kemudian apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh rakyat? Perbaikan di DPR salah satunya. Itu nanti tolong ditampilkan yang 17+8 itu tuntutan. Tapi inginnya lembaga-lembaga ini bekerja sesuai tupoksi dan memang untuk kesejahteraan rakyat, tidak untuk memperkaya diri sendiri. DPR diharapkan diperbaiki, kementerian-kementerian, kinerja menteri juga diperbaiki, dan ingin ketegasan Pak Prabowo dalam melaksanakan atau memimpin pemerintahannya. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Kemarin kita sudah lihat Mbak Puan meminta maaf, Dasko, Cucun juga minta maaf. Saya sih usul ya buat anggota Dewan, DPR dan DPRD seluruh Indonesia, adakanlah apel ruku minta maaf nasional kepada rakyat Indonesia. Jadi kalau kita bayangannya di DPR itu kan ada gedung kura-kura, terus ada tangga itu ya berjajar di situ 500-an anggota DPR plus ratusan lagi anggota DPD gitu ya. Ruku aja minta maaf. Saya mohon maaf, kami akan bekerja lebih keras lagi untuk rakyat. Semua, seluruh Indonesia, itu akan baik sekali. Tapi saya salut ya buat teman-teman DPD itu, Dewan Perwakilan Daerah. Mereka tidak menyalip di tikungan pada saat saudaranya di DPR itu dicaci, diteriaki, diprotes oleh masyarakat. Kalau DPD ingin nyalip di tikungan menjadi pahlawan, bisa. Tapi anggota DPD tidak melakukan itu. Bagaimana dengan Wapres kita? Apakah dia nyalip di tikungan? Kita bahas di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.